الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Hingga siang hari ini kita masih dapat menunaikan ibadah Jumat dengan serangkaian amalannya. Salawat kita panjatkan pula keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang reformis yang agung yang telah sukses membawa kebenaran menerangi dunia ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib rupanya juga pantas untuk menyampaikan ucapan selamat kepada hadirin semua yang telah menunaikan ibadah Ramadan dengan dilengkapi dengan puasa Syawal. Karena Nabi juga mengatakan barang siapa berpuasa dengan bulan Ramadan dan dilengkapi dengan puasa Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa selama 1 tahun. Kenapa bisa demikian? Karena satu puasa bernilai 10. Man jaa bil hasanati falahu asru amsaluha. Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka nilainya 10. Jadi kalau kita berpuasa Ramadan 1 bulan, misalnya 30 hari dikalikan 10 sudah 300 hari. 1 tahun 360 hari. Maka yang 60 adalah 6 hari Syawal dikalikan 10, 60. Jadi jumlahnya 360 hari. Maka lengkap sudah berpuasa seperti selama 1 tahun. Dan orang yang seperti inilah yang pada hakikatnya adalah orang yang beridul fitri atau sawalan. Karena pasca Ramadan ada beberapa orang Islam yang merefleksikan ibadahnya, merefleksikan aktivitasnya dengan menggunakan banyak narasi. Ada yang menggunakan sawalan, ada yang halal bihalal, ada yang lebaran. Ini sesungguhnya memiliki konsep yang berbeda. Orang yang bersawalan adalah orang yang merefleksikan pasca Ramadan dengan berusaha meningkatkan amalan-amalannya sesuai dengan ajaran-ajaran yang Islami. Sedangkan orang-orang yang merefleksikan amalan Ramadannya setelah lebaran, setelah Ramadan, dengan berusaha meningkatkan tapi terkontaminasi dengan konsep-konsep modernisasi, bahkan westernisasi, ini yang sering kita kenal dengan nama halal bihalal.
Maka jangan kaget, banyak halal bihalal dihadiri tidak hanya orang-orang Islam, bahkan orang yang tidak berpuasa pun halal bihalal. Ini namanya konsep halal bihalal yang sudah terkontaminasi. Jadi bukan sawalan lagi. Dan satu lagi ada yang namanya lebaran. Namanya saja lebaran, lebar atau dari kata bubar, bubaran sudah bubar. Ketika Ramadan saja sudah terasa menderita, betapa beratnya berpuasa, menahan segalanya, puasa terasa berat. Hampir selesai puasa sudah mulai senang, sebentar lagi lebaran. Maka begitu lebaran benar-benar lebaran. Sehingga orang yang tidak berpuasa pun merasa bebas, namanya sudah lebar, sudah bubar, itu namanya lebaran. Orang yang mencoba merefleksikan amalan Ramadannya setelah Ramadan, tetapi masih mempertahankan ajaran-ajaran tradisi. Jadi ada ajaran yang mempertahankan tradisi, ada ajaran yang terkontaminasi dengan modernisasi, ada juga ajaran yang berusaha selalu sesuai dengan ajaran Islami. Jadi kalau saya balik, orang yang bersawalan adalah orang yang mengikuti ajaran Gusti Allah. Orang yang halal bihalal adalah orang yang ajarannya terkontaminasi dengan penjajah. Dan Lebaran adalah orang yang mempertahankan ajarannya sesuai dengan ajaran simbah-simbah. Jadi kalau dibalik seperti itu, yang biasanya dikenal dengan kaum abangan atau kaum awan, itu yang lebaran. Nah, yang halal bihalal sering dikenal dengan nama kaum celononan, dan yang syawalan dikenal dengan nama kaum sarungan. Santri-santri yang banyak melakukan ibadah seperti ini dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan, tetap berusaha sesuai dengan ajaran-ajaran Islami. Maka hadirin, orang yang bersawalan, orang yang beridul fitri, itu idul fitrinya hanya 1 hari, tanggal 1 Syawal. Ini yang ajaran dengan konsep sawalan. Kalau yang halal bihalal bisa jadi selama bulan Syawal, bisa di tengah, bisa di belakang. Ini yang sering kadang menambah-nambahi ajaran sendiri karena sudah terkontaminasi dengan ajaran modernisasi, westernisasi, terkontaminasi dengan ajaran penjajah. Maka sebenarnya Idul Fitri itu disebut juga hari raya kecil karena 1 hari, tanggal 1 Syawal. Sedangkan hari raya besar adalah Idul Adha karena 4 hari, yaitu tanggal 10 Zulhijjah ditambah ayyamut tasyrik 3 hari, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari. 4 hari dengan 1 hari besar mana? 4 hari. Maka Idul Adha disebut juga hari raya besar, yang Idul Fitri karena 1 hari disebut hari raya kecil. Mestinya kita sebagai orang Islam tidak perlu memperbesar yang kecil, tidak perlu yang mengecilkan yang besar. Masing-masing ada porsinya. Kalau Idul Adha itu memang hari raya besar, dan ini proyeknya Gusti Allah. Allah punya gawe yang sangat besar. Maka tidak etis manakala kita punya gawe pada saat Allah duwe gawe, yaitu pada hari raya Idul Adha. Kata orang Jawa, nyaingi Gusti Allah. Maka kalau ada orang-orang tua kita punya rencana duwe gawe, mantenan, nyunati, nikahan, dan macam-macam, sebaiknya setelah Idul Adha, mulai tanggal 14 Zulhijjah dan seterusnya, tidak pas Idul Adha atau sebelumnya. Karena Allah duwe gawe yang sangat besar. Allah memanggil orang-orang kaya untuk menunaikan ibadah haji. Undangannya langsung di Mekah, biayanya minimal 40 juta. Itu duwe gawenya Allah. Maka disebut hari raya besar. Bagi yang tidak begitu kaya, Allah juga memanggil untuk menjadi sohibul. Itu juga besar anggarannya, minimal 3 juta untuk 1 kambing. Atau kalau iuran juga 3 juta, sapi 7 orang. Itu juga biaya besar. Maka tidak perlu memperbesar Idul Fitri karena kita punya proyek besar yang namanya Idul Korban, hari raya besar.
Seringkali orang salah pasang. Ya kalau pas Idul Fitri ada anggaran tidak ada masalah, tidak mempengaruhi mengorbankan Idul Korban. Seringkali Idul Fitri anggarannya dibesar-besarkan, menjelang Lebaran borong pakaian, kalau perlu ganti HP, rumah dicat, ganti mobil, anggarannya dihabiskan. Maka begitu Idul Korban tidak bisa sohibul korban. Ini salahnya di sini. Alasannya kemarin sudah habis-habisan ketika Idul Fitri. Maka sekali lagi tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau kemarin terlanjur ya sudah, tahun depan perlu disiapkan bagaimana mensikapi Idul Fitri yang hari raya kecil, cukup 1 hari 1 Syawal. Dan 1 Syawal ini cukup menuntaskan beberapa amalan yang kalau dilambangkan kita sudah mengenal semua, yang namanya hari raya Kupat. Kupat itu tidak cuma ngaku lepat, tapi laku papat. Ada 4 laku yang bisa dilakukan dalam 1 hari pada tanggal 1 Syawal yang namanya Idul Fitri. Mulai Ramadan terakhir begitu berbuka kita sudah bisa melakukan laku papat. 1 adalah takbiran, kedua adalah zakat, yang ketiga sholat id, dan yang keempat silaturahmi. Ini ajaran Syawalan yang sesungguhnya cukup 1 hari. Dan takbirannya kita cukup prihatin kalau di wilayah kita banyak orang takbiran tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Kadang kita atau mungkin pemerintah kita tidak adil. Di satu sisi adzan mulai dilarang karena dianggap mengganggu suara, tapi di sisi lain takbiran malah dibesar-besarkan, malah dibuatkan pawai, dikarnavalkan, dilombakan, hadiahnya motor. Naudzubillah min dzalik, takbiran dilombakan itu. Kalau mau dilarang takbirannya yang mengganggu jalan, bukan adzannya yang tidak boleh dikeraskan. Tapi kadang dibalik. Takbir itu kan mengagungkan asma Allah, kenapa dilombakan? Hadiahnya motor. Di jalan mengganggu jalan, belum tangan kanannya memegang petasan, tangan kirinya memegang obor, jedor. Mana mungkin khusyuk takbirannya? Kalau mulutnya takbiran, tangannya megang petasan, tangan kirinya megang obor, gak mungkin khusyuk. 3 amalan dalam 1 waktu. Itu namanya terkontaminasi dengan penjajah. Itu bukan cara Nabi. Nabi takbirannya dengan cara setelah sholat isya mengagungkan asma Allah bersama-sama. 1 amalan yang sering kadang kita tinggalkan. Konsep yang benar sesuai dengan Islami. Yang kedua zakat. Bolehlah banyak orang beranggapan 2,5 kilo, 2,7 dan sebagainya. Belum zakat malnya. Dan itu perlu kita sikapi bahwa bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan latihan. Prakteknya sekarang kita praktekkan selama 11 bulan ke depan. Bagaimana kita berbagi dengan yang namanya zakat. Seperti bulan Ramadan kita menggembung-gembung sedekah, kita praktekkan sekarang, bukan kemarin baru latihan. Prakteknya sekarang berbagi 2,5% atau apa saja. Dan yang ketiga, sholat Idul Fitri sangat disunahkan dilakukannya di lapangan. Dan kemarin ada fenomena yang sangat memprihatinkan. Banyak masjid-masjid menyelenggarakan sholat id sendiri karena nggak ada lapangan. Lapangannya ditutup, tidak boleh buat sholat id. Naudzubillah min dzalik. Negara apa ini? Sampai kehabisan khotib, mencari khotib sangat sulit. Mana syiarnya? Dan yang keempat adalah silaturahmi yang bisa dilakukan selepas sholat id. Dalam 1 hari selesai 4 amalan yang namanya laku papat, selesai itu. Dan ini yang sering dilakukan oleh santri-santri, berkunjung silaturahmi kepada gurunya atau murid kepada gurunya yang sekarang mungkin hampir tidak ada. Maka jangan kaget kalau sekarang membangun peradaban sangat sulit sekali. Contoh kecil saja di kelas, sekarang hampir tidak ada murid yang peka, yang pekok banyak. Dulu di zaman guru-guru kalian masih jadi murid, duduk di kelas, begitu guru datang, lihat papan tulis, sudah paham, langsung dihapus. Sekarang, naudzubillah min dzalik,
Jangankan guru diam, guru menyuruh saja, Pak saya bukan piketnya, yang piket Ahmad Pak. Nggak perlu ngeyel, yang penting nurut, karena perlu mendapatkan berkahnya. Ini yang perlu diperbaiki, akhlaknya, adabnya. Bolehlah menggunakan nama profil Pancasila, bolehlah menggunakan visi misi SMK, tapi yang terpenting membangun peradaban yang mulia. Dan dari dulu kiai sudah mencontohkan kepada santrinya, guru sudah mencontohkan kepada muridnya, wali-wali sudah mencontohkan kepada santrinya seperti itu. Begitu Ramadan selesai mendapatkan barokahnya. Dan ini bisa dilakukan dalam satu hari yang namanya Idul Fitri di tanggal 1 Syawal. Inilah orang yang hakikatnya beridul fitri. Hari yang pertama itu. Nah setelah itu hari yang kedua puasa lagi, prihatin lagi selama 6 hari, 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai lengkap sudah ibadah puasa selama 1 tahun, kemudian baru Syawalan lagi. Cukup itu, tidak perlu dibesar-besarkan lebih dari itu. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan kemarin kita diwajibkan berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. Kalau memang kita benar-benar melakukannya, mestinya kita sudah mendapatkan predikat takwa. Kalau kita hubungkan dengan surat Al-Imran yang saya bacakan tadi, surat yang ketiga, ayat 133, di mana Allah mengatakan, dan segeralah kamu menuju kepada ampunan Allah. Karena Allah sudah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Syaratnya segera. Segera berarti tidak menunda. Begitu adzan ke masjid tepat waktu, bagus. Tapi lebih bagus early time, lebih awal. Tidak harus nunggu ada pengumuman. Kemarin Ramadan kita sudah dilatih tepat waktu. Sekarang saatnya mengaplikasikan, mempraktekkan early time, lebih awal, segera. Karena Allah sudah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa? Dalam ayat ini, ayat 134, tanda-tandanya 3. Kita sudah hafal semua. Di bulan Syawal banyak orang yang menyampaikannya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu menginfakkan sebagian rezekinya ketika lapang maupun susah, ketika senang maupun sedih, ketika kaya maupun miskin, ketika sehat maupun sakit. Wajib hukumnya sebagian, tidak banyak, menginfakkan. Perlu dibedakan antara wakaf, amal jariah, zakat, sedekah. Ini infak ya. Yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, menahan amarah, menahan nafsu, menahan emosional yang negatif, yang positif boleh. Dan yang ketiga, wal afina anin nas, menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang baik. Ciri-cirinya diantara memaafkan sebelum orang lain memaafkan. Kita terlalu lama menunda kesalahan kita hingga menunggu 1 tahun, sekalian nunggu halal bihalal. Risikonya sangat berat. Ya kalau sampai, kalau tidak. Nabi mengajarkan segera, jangan menunda. Tidak harus menunggu 1 tahun. Oke lah, menunggu setahun itu tradisi, tapi amalan pribadi perlu dilakukan yang namanya tibun nabawi, pengobatan cara Nabi.
dan dilakukan setiap menjelang tidur. Kita selalu memaafkan kesalahan orang lain. Begitu kita berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, praktekkan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'im minhum wal ambat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa saudara-saudaraku, dosa teman-temanku, sesama muslim, sesama orang beriman, baik yang aku kenal maupun yang tidak, baik yang sudah meninggal maupun masih hidup, dimaafkan. Kalau orang Islam semuanya melakukan begini, pasti bangun tidur kita sudah tidak punya dosa. Pas doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali dan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup lebih baik. Apa itu hidup baik? Hidup tanpa dosa. Kenapa bisa tanpa dosa? Karena sudah dimaafkan orang lain sebelum tidur. Ini namanya tibun nabawi, terapi maaf. Tidak harus menunggu 1 tahun, terlalu lama. Dan mulai nanti malam kita bisa melakukan, mengapresiasikan, mengaplikasikan ajaran-ajaran di bulan Ramadan kemarin sekaligus sawalan agar tidak hilang begitu saja. Baik hadirin, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita semua kemarin dan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.